Damia Josan Karangampel, Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri, dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Produser ataupun sebagai direktur produksi, saya katakan jangan pernah sekali-kali untuk menyenggol, menyentuh, dan juga menyindir, apalagi menyindir para kiai kami. Sebab banyak tayangan dari mulai Islam itu indah dan tayangan-tayangan yang lain mendiskreditkan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita jauh lebih sakit, hari ini kita jauh lebih terluka. Karena apa? Ulama-ulama kita yang menjadi tempat kita mencari ilmu, yang menjadi garda terdepan dalam kemerdekaan ini, akhirnya dilecehkan, akhirnya disindir. Padahal orang-orang itu tidak tahu tentang pesantren. Hari ini kami meminta atas nama alumni pondok pesantren, tolong Pak Andi Khairil sebagai direktur produksi terus para ulama, ustaz, dan para penceramah yang tidak mau memuliakan ulama. Hapus para penceramah yang tidak mau mengaji kepada para kiai. Karena kami orang NU, kami akan bangga dengan para kiai kami, betul. Kami orang NU akan menjaga marwah para kiai kami, betul. Kami para alumni pesantren akan menjaga marwah para pesantren kami, betul. Sehingga pondok pesantren untuk kiai NU, ulama. Jangan sampai ini terjadi. Andai Trans 7 tidak mau untuk menghapus program ekspos, maka kita hapus Trans 7 dari Indonesia. Jangan pernah lukai siapapun Trans TV, siapapun Trans 7, siapapun media-media TV, siapapun stasiun-stasiun TV. Andai terjadi lagi, andai terulang lagi, kiai kami disakiti, produser. Wah, ini yang lagi viral nih guys. Kalian setuju nggak nih gerakan boykot Trans 7 karena dianggap lecehkan ulama sepuh Lirboyo? Gimana nih, kalian lihat dulu videonya. Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya.
mobil mewah hingga harga miliaran. Wah, kata gue sih ini tim kreatif Trans 7 dan juga director dan juga mereka yang terlibat ini harus dicari, harus dituntut. Mana part 2-nya? Mana part 2-nya? Jangan berhenti di sini aja, setuju nggak? Kalau kata gue sih, ngapain diboykot? Kalau yang dibilang sama Trans 7 bener kok, faktanya emang seterang itu kok. Kenapa kalian nggak terima? Mulai terganggu, mulai tergoncang-goncang tuh bisnis Ponpes. Iya, kan enak bisnis Ponpes, pemiliknya punya Mercy, santrinya jadi kuli, ya nggak? Nanti kalau udah ambruk kesalahan konstruksi tinggal bilang takdir beres, ya nggak? Bener nggak? Wah. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Apakah para pembisnis Ponpes ini tergoncang-goncang gara-gara Trans 7 ini kawan-kawan? Lalu apakah bisnis Ponpes akan bangkrut gara-gara Trans 7 membongkar kelakuan-kelakuan yang terjadi di Ponpes? Nanti kita akan tunggu saja update dari informasi ini sejauh mana akan bergulir. Dan sebelum kita lanjut video ini kawan-kawan, alangkah baiknya di subscribe dulu channel Pak Afel ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tergerak hati mendukung pelayanan Pak Afel di pedesaan, luar biasa. Dan mohon dukungannya, bulan ini kita akan kembali lagi menyalurkan persembahan kasih kepada teman-teman hamba Tuhan yang pelayan di pedesaan. Dan Anda bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca, atau juga Anda bisa scan barcode kris yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati taburan kawan-kawan sekalian. Dan selamat menyaksikan. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak semuanya, alhamdulillah tadi kami sudah bertemu. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Andi Hairil selaku direktur produksinya Trans 7. Alhamdulillah kami tadi sudah bertemu dengan ketua dari alumni himpunan alumni di Jabodetabek ya Pak ya, Jabodetabek beserta bapak-bapak yang lainnya. Dan sebelum saya menyampaikan pernyataan terkait pernyataan sikap, saya sampaikan bahwa semalam saya sudah bertemu, bukan bertemu maksudnya, saya sudah WA-an, sudah berkomunikasi dengan Ustadz Adib, Gus Adib, salah satu putra dari Kiai Haji Anwar Mansur, dan menyampaikan permohonan maaf, beliau tidak menerima, tapi beliau minta kalau tidak ada secara tulis, biar nanti kata tulisnya itu bisa disampaikan ke banyak pihak. Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan permintaan maaf, bukan hanya kepada Pondok Pesantren Lirboyo, karena kalau yang beredar itu ke pesantren Lirboyo, tetapi ada satu surat lagi yang kami sampaikan juga kepada santri dan pesantren di Indonesia secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tadi juga sudah mau tabayun, minta waktu, cuman Gus Adib bilang belum bisa hari Rabu atau Kamis ini, nanti lihat Jumat kami akan saling berkabar. Kemudian insya Allah Jumat kami akan bertemu dengan putri tertua dari Kiai Haji Anwar Mansur, Bu Ning Aina, hari Jumat setelah sholat Jumatan. Nah, pernyataan sikap kami atas tuntutan dari himpunan alumni dan santri Lirboyo Jabodetabek atas tayangan Trans 7 yang dianggap melecehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo, tadi saya sampaikan, saya sebagai direktur produksi Samina Watoda. Jadi kami sampaikan juga terkait dengan membuat persepsi yang baik terhadap pesantren. Kebetulan tanggal 22 Oktober ini hari santri. Jadi nanti kami akan kaitkan antara pesantren dengan santrinya, hubungan santri dengan kiai. Jadi ya, insya Allah nggak cuma sekedar, karena kalau beritanya cuma 2-3 menit memang nggak tergambar hubungan yang mendalam. Ya betul, insya Allah nggak. Insya Allah nanti kurang lebih dari 5 menit, antara 7 sampai 8 menit. Jadi bisa tergambar. Dan yang untuk yang lainnya kami akan menjawab surat, walaupun secara lisan kami sudah menyampaikan semua, kami menjawab, tetapi kami akan menjawab secara tertulis. Dan insya Allah sebelum matahari terbit, surat dari kami sudah sampai ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Timasal. Mungkin sore ini kami sudah sampaikan permohonan pernyataan sikap kami atas surat ini melalui WA agar lebih cepat dulu gitu. Dan juga seluruh tayangan di platform terkait berita kemarin itu sudah tidak ada. Kalau di platformnya Trans 7 udah nggak ada Pak, udah nggak ada. Di IndiHome masih ada, di IndiHome. IndiHome masih ada. Nanti kami akan ngubungin. Nanti kami akan cek ke IndiHome untuk minta di take down. Ya. Kemudian yang lainnya di luar tuntutan ini tadi ada diminta pertemuan atau tabayun antara PH dengan di Masal. Betul. Dan tadi saya janji insya Allah dalam 3 hari sudah ada pertemuan. Apakah Trans 7 yang memediasi?
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras PVL 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.